Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan Henry Attasiki Channel. Di video kali ini kita sama-sama akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Namun sebelum sirkuit ini dipakai oleh Marc Marquez, Valentino Rossi dan kawan-kawan, bagaimana kalau kita coba dulu sahabat? Nah, seperti inilah servis road di bagian kiri di tikungan yang pertama ini. Bagaimana? Seru bukan? Apalagi kalau kita nanti ikut balapan di sirkuit MotoGP Mandalika. Mimpi kali. Oke sahabat semua, jangan lupa bagi sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Attasiki Channel untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Andalah yang pertama kali mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke sosial media Anda. Yang jelas, kalau Anda punya pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik sahabat semua, selamat menonton. Baik, kita awali saja di bagian gravel di tikungan pertama menuju tikungan yang kedua. Ini adalah merupakan kerikil pilihan yang dihamparkan di area gravel. Ada yang sudah diratakan dan juga ada yang masih menggunung. Seperti inilah kerikil-kerikil pilihan sahabat untuk dijadikan sebagai pengaman untuk para rider ketika mengalami jatuh. Dan pengaman ini bukan hanya untuk para ridernya, juga untuk kendaraannya. Jadi ketika nanti jatuh atau crash ya, mengurangi cedera atau mengurangi kerusakan pada motornya. Bisa dibayangkan sahabat semua, dari seluruh trek atau lintasan sepanjang 4,31 km untuk area gravelnya saja di sini membutuhkan berapa ratus bahkan mungkin berapa ribu kubik untuk kerikil yang dihamparkan di area gravel, apalagi dengan ketebalan seperti ini. Sepertinya kalau kita lihat atau kita memantau video dari udara, sepertinya kelihatannya sangat kecil sekali. Bahkan untuk trek yang utamanya kalau dilihat dari video drone dari atas itu sangat kecil sekali. Padahal ketika kita melihat dari video bawah sangat luas sahabat semua. Bahkan untuk trek yang utamanya mencapai 15 meter. Belum servis roadnya juga hampir mencapai 9 meter kurang lebih sahabat. Jadi ini adalah merupakan proyek yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita dorong, kita support untuk MotoGP di tahun 2021 benar-benar akan terlaksana di sirkuit MotoGP Mandalika. Walaupun akhir-akhir ini ada rumor, ada berita yang ya kurang begitu mengenakan, namun mudah-mudahan berita itu tidak jadi dan berita itu bahkan hoak. Karena katanya sirkuit MotoGP Mandalika ini hanya dijadikan sebagai sirkuit cadangan saja. Tapi insya Allah kita bisa meyakinkan untuk pihak Dorna bahwa Mandalika, sirkuit Mandalika benar-benar siap untuk menggelar balapan MotoGP di tahun 2021 mendatang. Oke sahabat, kita lanjut untuk memantau pembangunan di tikungan kedua, ketiga, dan tikungan yang keempat. Sebagaimana kita ketahui, tikungan yang kedua, tiga, dan keempat ini dikerjakan di akhir-akhir ini. Karena untuk pembebasan lahannya pun juga dilakukan di akhir-akhir kemarin. Bahkan mungkin kurang lebih 1 bulan kemarin baru dilakukan pembebasan lahan. Jadi wajar saja kalau pembangunan di tikungan kedua, ketiga, keempat ini ya sedikit agak terlambat lah sahabat. Kemudian di tikungan yang kedua juga ini terdapat 2 drainase ya. Di tikungan yang kedua, kemudian di tikungan yang keempat yang akan tersambung ke tikungan yang kelima. Jadi mudah-mudahan setelah nanti pembangunan drainasenya selesai, nah sirkuit ini di tikungan kedua, ketiga, keempat sampai kelima, bahkan ke-6, ke-7 akan cepat tersambung. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan, yaitu 12 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri.
serta mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter dan dibangun juga tunnel atau terowongan, yaitu 2 terowongan 2 tunnel. Yang pertama tunnel dibangun di ujung lintasan lurus ya sebelum tikungan yang pertama, yang mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebar 12 meter dan ketinggian ya kurang lebih 7 atau 6 meter. Hingga saat ini pembangunannya sudah rampung, bahkan untuk dinding atasnya juga sudah dicor, hanya tinggal menunggu pengurugan atau pemerataan. Kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8, di mana tunnel ini adalah tunnel yang paling panjang di antara tunnel yang pertama tadi, di mana mempunyai panjang 117 meter, kemudian lebar 12 meter dan tinggi sama 6 atau 7 meter. Dan pembangunannya hanya tinggal menyisakan sedikit lagi untuk pengecoran dinding atas. Apa yang kita lihat di depan ini ya, alat berat yaitu grader yang sedang meratakan di lintasan utama di tikungan kedua, ketiga dan keempat. Dan juga di sini difokuskan banyak sekali alat-alat berat ya, dari mulai eskavator, vibrating roller dan juga grader yang terus terfokus untuk mengerjakan di tikungan kedua, ketiga dan keempat, sehingga tikungan kedua, ketiga, keempat ini akan cepat selesai hingga tersambung dengan tikungan yang kelima, keenam dan ketujuh. Nah, seperti inilah sahabat pembangunan drainase di tikungan yang keempat ya. Jadi tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima itu masih terputus ya dengan pembangunan drainase seperti ini. Kalau kita lihat dari kejauhan sepertinya drainase ini sangat kecil, tetapi ketika kita melihat dari dekat ini drainasenya sangat besar sekali, bahkan sangat dalam sekali. Kalau ini diisi air kita juga hanyut sahabat, karena memang ketinggiannya melebihi ya badan kita, bahkan hampir 3 meter kurang lebih. Jadi benar-benar sirkuit Mandalika ini dirancang sedemikian rupa untuk menghindari genangan air dan juga banjir di sirkuit MotoGP Mandalika ketika nanti turun musim penghujan, atau mungkin juga aerobnya naik ya, karena memang sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun di tepi pantai. Sebagai informasi bahwa di sirkuit Mandalika ini ya untuk servis rootnya itu telah dilakukan pengaspalan sebagian, dari mulai di ujung tikungan yang pertama ya sampai ke tikungan yang kelima itu hanya terpotong di tikungan kedua, ketiga dan keempat itu sudah dilakukan pengaspalan dasar. Kemudian dari tikungan yang kelima sampai keenam juga belum tersambung, hanya tinggal menyisihkan sedikit lagi ya. Kemudian di servis root di tikungan ke-7 bahkan ke-9, ke-10, 11, 12, hanya saja di 8, 9 itu belum dilakukan karena memang masih ada pengerjaan untuk di trek yang utama. Karena di tikungan ke-8 juga sama seperti tikungan kedua, ketiga, yaitu pembebasan lahannya dilakukan baru-baru ini. Jadi pengerjaannya juga baru-baru ini sahabat semua untuk di tikungan yang ke-8. Nah, ini hanya sekedar informasi saja, karena di video kali ini saya tidak akan memperlihatkan di tikungan ke-8, ke-9, ke-10, tapi untuk terfokus pada tikungan kedua, ketiga dan tikungan keempat seperti apa yang kita lihat di depan ini. Nah, sahabat semua, kita tiba di Pink Hill. Sirkuit MotoGP Mandalika akan bertambah mewah, akan bertambah megah dan akan bertambah indah dengan hadirnya Pink Hill. Ya, jadi bukit-bukit yang ada di sirkuit Mandalika ini ditanami bougainville atau bunga bougainville, atau di Indonesia itu sering disebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Jadi seperti video-video sebelumnya saya pernah membahas tentang macam-macam ya untuk bougainville atau bunga kertas. Ada yang pink, ada yang ungu, putih, merah, merah muda, ada perpaduan antara ungu dan merah, banyak sekali ya. Tapi nanti kita lihat saja berapa macam yang akan ditanam di bebukitan ini.
Seperti yang kita ketahui bahwa di bukit ini nanti akan ada 40.000 bibit bunga kertas atau bibit bougainville yang akan ditanam di seluruh bebukitan yang ada di zona sirkuit Mandalika. Namun hingga video ini dibuat hanya ada 5.000 bibit bougainville yang telah ditanam di sini. Bahkan kita lihat di sini ya, ada yang sudah berbunga, ada yang belum tumbuh, ya ada yang ya masih berdaun. Jadi belum semuanya berbunga. Tapi diharapkan nanti ketika MotoGP akan digelar, semua pinggil ini sudah bisa disulap menjadi taman bunga. Karena jangan khawatir, kita masih mempunyai waktu ya. Dari sekarang saja Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Masih punya kurang lebih 8 bulan atau 7 bulan lagi ya untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi diharapkan ketika nanti sirkuit MotoGP Mandalika udah beres, nah pinggilnya pun juga sudah siap untuk dipandang karena memang pinggilnya sudah berbunga. Nah, seperti itulah sahabat, ini berita atau kondisi terkini di Pink Hill ya. Nah, seperti ini sahabat, ada jalan juga ke sini. Nah, ini kita melihat dari sebelah kiri ya, service road sebelah kiri di tikungan yang pertama. Nah, seperti ini sahabat semua. Nanti kita bisa melihat balapan dari sini, dari Pink Hill yang ada di sebelah kiri di tikungan yang pertama ini. Dan sebagai informasi bagi Anda semua bahwa di sirkuit Mandalika ini ada tikungan yang sangat manja sekali ya. Tikungan tajam tetapi memanjakan para rider, bahwa tikungan itu adalah merupakan tikungan yang ke-10. Di mana tikungan yang ke-10 itu ada bukit hingga membentang sampai ke tikungan yang ke-11. Nah, disitulah kita bisa melihat 360 derajat ya. Selain kita bisa menikmati balapan, kita juga bisa menikmati keindahan dan pesona dari Pantai Kuta Mandalika. Nah, nanti di sana ya sahabat semua, nanti kita lihat lagi di video-video saya selanjutnya, karena di video ini kami tidak membahas untuk tikungan yang lain. Ini hanya sebagai informasi saja. Nah, kita lihat di sini nanti akan benar-benar berubah warnanya ya. Ada yang kuning, hitam, bukan hitam, kuning, hijau ya. Kuning, hijau, merah, muda, putih dan sebagainya yang akan menambah suasana keindahan sirkuit MotoGP Mandalika. Makanya doakan saja semoga pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini akan cepat selesai tepat pada waktunya. Mudah-mudahan bulan Juni ya sirkuit ini akan selesai dikerjakan. Karena jangan khawatir, besok di bulan Januari ya sirkuit Mandalika ini akan mulai diaspal atau mulai pengaspalan setelah trek yang utamanya seluruhnya tersambung. Karena untuk pengaspalan di sirkuit ini bukan dilakukan seperti pengaspalan di jalan biasa, karena harus seluruhnya tersambung, harus langsung dan harus kontinu, tidak boleh ada jeda atau tidak boleh ya dipotong-potong, karena semuanya harus tersambung demi menghasilkan aspal yang sangat baik sekali sesuai dengan persyaratan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pihak Dorma kepada sirkuit MotoGP Mandalika. Demikianlah sahabat informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua, dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan juga kekeliruan dalam penyebutan nama atau ya menerangkan seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Mudah-mudahan memaafkan atas segala kekhilafan, kekurangan dan kesalahan. Akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.